Emir ganteng, Emir emang. You like father? Like father, cie. Ais. Selamat pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Ya, ngobrolin apa nih? Karena gue tinggal di Turki ya, kita ngobrolin Turki aja kali ya, biar asik. Saya gue lagi mau jalan nih, nganterin adiknya, adik no, ke pindahan ya. Why? Ya, for YouTube. Ya, jadi nganterin pindahan. Jadi kalau orang anak saya ini SMA tuh udah punya asrama kayak gitu. Jadi kita ngantar dia pindahan dari rumah ke asrama. Dari asramanya ke rumah, karena kita kan lagi close nih, lagi tutup sekolahan. Jadi kita bawa barang kayak gini ke rumah. Kalau mama di sini tuh kayak gitu tuh. Lagi nggak PSBB sih. PSBB sih sebetulnya dari jam 11. Kita keluar jam 1 nih. Cuacanya lagi bagus. Tuh, dia bawa barang. Dia juga bawa barang. Ini adik gua. Nah, itulah pokoknya. Kalau ada pohon-pohon kayak gitu udah kayak Eropa banget. Emang di Eropa sih. Ya lagi lampu hijau nih. Nih buah-buah di taman tuh. Ya, ini di pinggiran kota, banyak pohon-pohon yang banyak buah-buahnya, loh, banyak buah-buahnya. Jadi di kota, di pusat kota tapi banyak buah, gitu. Itu uniknya. Jadi karena gue tinggal di Eropa, gue bakalan ngobrolin kenapa tinggal di Turki gitu. Kenapa tinggal di Turki? Bagi gue Turki negara yang unik sih. Uniknya kenapa? Karena dia punya dua benua, itu benua Asia Tengah ya, sama benua Eropa yang dibatasin sama Laut Marmara yang terhubung ke Laut Hitam kalau nggak salah gitu. Ya kalian bisa searching mungkin di Google atau dimanapun. Jadi ya menurut gue itu yang uniknya. Dan orang-orang di sini juga ya perpaduan Arab dan Eropa, jadi nggak full putih gitu. Dan orang-orangnya juga masih friendly lah, nggak terlalu cuek gitu. Biasanya kan kalau Eropa kan cuek, kalau ke sini nggak terlalu cuek, tapi ya cuek orang Eropa jangan disamain sama orang Asia begitu. Nah, ngomongin soal kehidupan, kalau kehidupan di Eropa, Turki, ternyata gue tinggal di Turkinya di bagian Asianya, bukan bagian Eropanya. Karena ya menurut gue bagian Asianya itu lebih unik. Dan juga gue tinggal di nggak kota tapi nggak kota banget gitu, masih deket lah ke daerah kampung-kampungnya gitu yang gue seneng gitu. Selain daripada itu, orang Turki itu penampilannya simple gitu. Simpelnya kenapa? Mereka pakai pakaian yang sesuai musim. Jadi bukan karena gaya, tapi karena sesuai musim gitu. Ketika musimnya musim dingin ya mereka pakai baju yang tebal. Ketika musim panas ya mereka pakai baju yang minim karena tipis gitu. Maksudnya minim tipis gitu karena ya panas cuacanya gitu. Ya jangan salah lah, nggak salah gitu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi nih, adik gue pakai batik Indonesia kan. Gue kenalin batik sama orang Turki. Iya gitu. Kayak ini ya, kayak Pak Lurah. You know Pak Lurah? Like Erdogan. Pak Lurah. Thank you. This is good or not? Yes. That's good. Okay. I say something for Indonesia, maybe. You wanna say something in Indonesia? Bagus. Saya bagus. Bagus. Aduh, jadi kocak banget dia kalau pakai baju udah beginilah kalau orang Turki nih. Orang Turki, orang Indonesia, Turki. Sah? Nah, kita udah sampai rumah, jadi gue mau jelasin sedikit tentang perbedaan sekolah di sini dan di Indonesia, Turki dan Indonesia. Oke.
mulai dari mana ya, di Indonesia dulu kayak kalau di Indonesia kan kita sekolah itu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Aduh, hampir lupa gue ya. Kalau kuliah kan masing tergantung jurusan ya. Terus di sini di Turki itu bedanya 4. Jadi SD 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun. Kuliah juga sama, tergantung jurusan gitu. Nah, yang enaknya nih. Gue juga awalnya nggak nyangka, cuman yaitu perbedaan, cuman sama-sama 12 tahun, cuman beda selisih aja gitu kan, 4 6 3 gitu. Nah, di sini enaknya kalau anak sekolah itu fasilitasinya kayak gimana sih? Jadi setiap bulan itu pemerintah ngasih transfer untuk biaya sekolah. Jadi untuk internet, untuk buku, dan untuk ongkos sekolah atau ya keperluan sekolah lah. Jadi difasilitasin biar murid-muridnya, biar ya anak sekolah itu gitu semangat buat belajar gitu, biar nggak malas-malasan, biar nggak malu kan udah dikasih keringanan sama pemerintah, masa ya nggak belajar kayak gitu. Kalau di sini sistemnya gitu kan. Kalau di Indonesia kan sistemnya yang saya alamin dulu, hanya orang yang pinter atau nggak orang yang dapat beasiswa yang difasilitasin sama pemerintah, yang dulu saya pernah alami gitu. Tapi kalau di sini ya yang tadi saya bilang, setiap pelajar di sini dikasih fasilitas sama pemerintah, jadi biar mereka itu belajarnya fokus dan ya giat lah gitu. Terus sekolah di sini tuh ada yang pakai uniform, ada yang pakai pakai seragam gitu, ada juga yang bebas. Tapi kebanyakan sekolah di sini bebas, jadi kita nggak bisa bedain nih mana anak SMP, mana anak SMA, mana anak kuliah, karena sama gitu. Awal gue kesini juga, lu sekolah apaan? Sekolah SD, SMP atau SMA gitu kan? Karena nggak pakai uniform, nggak pakai seragam gitu. Ya, orang Eropa kan gede-gede badannya gitu, nggak kelihatan dia masih SD tapi badannya udah pada gede gitu, udah gede duluan itu, udah melonjak duluan ya kan. Beda sama Indonesia gitu. Jadi ya tadi itu perbedaan sekolah di Indonesia dan di Turki. Nah, terus juga ada lagi bedanya di Turki sama di Indonesia. Anak sekolah di sini tuh, dulu kan saya juga di Indonesia kan pernah ngalamin yang namanya nongkrong atau ngopi, ngerokok gitu sama anak-anak. Kalau nggak ngeropi, nggak nongkrong, nggak ngumpul bareng, nggak enak gitu kan kalau di Indonesia gitu. Nah, bedanya orang di sini, anak-anak di sini gitu, anak sekolah di sini itu mereka lebih banyak ngabisin waktunya itu buat di perpustakaan, kalau nggak di warnet, kalau nggak ya jarang sih warnet, karena di sini emang jarang ada warnet gitu. Adanya tempat fotokopian buat ya motokopi, ngeprint buku yang udah lama nggak muncul kayak di video-video saya sebelumnya. Itu ada buku yang dulu gitu, yang buku-buku yang dulu yang nggak keluar lagi di tahun sekarang, mereka print lagi, mereka cari lagi di internet dan print lagi buat mereka belajar gitu. Jadi benar-benar diolah gitu pelajarannya. Nah, terus kebanyakannya di rumah, nggak nongkrong di luar rumah gitu sama teman-temannya gitu. Lebih baik ya menghabiskan waktu dengan belajar dibanding sama ngobrol atau nongkrong sama orang lain. Karena kalau kita mau lagi ngumpul aja nih sama keluarga, kalau anak sekolahan kebanyakannya di kamar gitu, baca-baca di internet atau enggak baca buku kayak gitu kebanyakannya. Nah, ya bedanya sama Indonesia gimana ya? Gue juga bingung ngejelasin kayak gimana, tapi ya yang pernah saya alamin dengan apa yang saya lihat sekarang itu benar-benar di luar ekspektasi sih, di luar apa yang saya bayangkan gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia juga semakin maju dan makin giat belajar, makin semangat lagi, semangat. Oke, mungkin video hari ini segitu aja. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian contoh dari video saya. Dan ya, gue Dodi Musyadat. Thanks for watching. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Peace.